Tusabbihu lahus samawatu as-sab'u wal arduna wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ayat ini ingin berbicara, memberitahukan bahwasanya kepada kaum musyrikin khususnya, yang kamu duk jadikan itu Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berhala dan apa saja sembahan-sembahan yang kamu sembah. Kamu tahu tidak bahwasanya semua makhluk ini yang ada di atas muka bumi ini semuanya memuji kepada Allah, semuanya beriman kepada Allah, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta bahan yang kamu jadikan ia sebagai sembahan selain daripada Allah, berhala yang dibuat daripada batu, itu batu pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu duk jadikan dia sebagai sembahan pasal apa? Yang lain tu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban atau clarify daripada Allah Subhanahu wa taala katanya, tusabbihu lahus samawatu as-sab'u wal arduna wa man fihin. Langit yang jumlahnya 7 dan juga bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Dan yang ada di langit pun bertasbih kepada Allah. Jadi bukan hanya yang ada di langit, malaikat. Bukan hanya malaikat bertasbih, langitnya pun bertasbih. Tusabbihu lahus samawatu wal ard. Langit-langit yang tusabbihu lahus samawatu sab'u, 7 lapis langit itu bertasbih kepada Allah. Kemudian wal ard, bumi pun juga lapis 7 bertasbih kepada Allah. Kemudian wa man fihin, dan siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa in min syai'in, apa saja, yakni jika ada sesuatu selain daripada yang ada di langit dan di bumi, kalaupun ada, maka dia tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak paham mereka punya tasbih. Ayat ini ingin berbicara bahwasanya alam semesta ini berinteraksi dengan Tuhannya. Di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahihul Bukhari, katanya Ibnu Mas'ud berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'ami wa huwa yu'kal. Kami mendengar tasbihnya makanan sementara makanan itu sedang dimakan. Kami mendengar tasbihnya makanan sementara makanan itu sedang dimakan. Yani kalau itu roti ke wala nasi ke, nasi yang kita makan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai kita makan hari-hari nasi kita tak dengar pun juga tasbihnya. Tidak dengarnya kita bukan bermakna itu tidak wujud. Ketidaktahuan seseorang bukan bermakna yang tidak diketahui itu tidak ada. Ya berarti kita yang tak tahu, ya kita yang masalah. Kalau kita tidak tahu di negara luar itu ada ada katalah bangunan yang setinggi 1 kilometer. Kita tak tahu. Adakah kita boleh jadikan itu tidak wujud? Tidak. Kalau kita tidak tahu ada kereta terbang contohnya, kita tidak tahu, adakah bermakna kita ketidaktahuan kita itu bermakna itu tidak wujud? Tidak juga. Ya kita yang tidak tahu. Faham dong? Jadi Abdullah bin Mas'ud ingin memberitahukan kita mendengar, dia yang bagi tahu. Ada yang pertama bermakna makanan yang dimakan oleh kita, oleh manusia, itu makanan juga bertasbih kepada Allah untuk membuktikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Setiap sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji. Riwayat daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya mengambil al-hasayat, beberapa batu kerikil dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Katanya, kami mendengar tasbihnya batu kerikil umpama suara lebah. Dipegang oleh baginda Rasulullah, diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, masih bertasbih. Dipegang oleh Sayyidina Umar, masih bertasbih. Dipegang oleh Sayyidina Uthman, masih bertasbih. Kalau nak dikata Nabi yang dengar, Nabi, Rasul, apa saja boleh berlaku kepada baginda Rasulullah SAW sebagai satu kelebihan yang Allah kasih. Tapi Sayyidina Umar boleh dengar, Sayyidina Abu Bakar boleh dengar, bukan Nabi, bukan Rasul. Sayyidina Uthman boleh dengar. Pindah kepada satu orang, hatinya ada problem, terus hilang itu suara. Dan dalam hal ini terkadang Allah memberikan kelebihan kepada hambanya yang saleh untuk dapat mendengar sesuatu yang tak boleh didengar oleh orang lain, seperti tasbihnya batu-batu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika melihat para sahabat di atas kendaraan masing-masing sedang sembang-sembang. Mungkin satu di atas keledainya, satu di atas bagalnya, mungkin satu di atas kudanya atau di atas ontanya. Walhasil di atas kendaraan mereka sembang-sembang. Katanya, irkabuha salimatan wada'uha salimatan. Kalau kamu menaiki binatang tunggangan kamu itu, naikilah dengan elok. Kalau kamu turun daripada binatang yang kamu tunggangi, maka turunlah pula dengan elok. Yakni hak binatang. Hak binatang yang digunakan sebagai transport. Katanya, wala tattakhiduha karasi li ahadithikum. Kamu jangan jadikan binatang tunggangan kamu umpama kursi kamu sembang-sembang dengan orang lain. Dinaiki itu binatang kan itu bukan dinaiki, kan dia kan mengangkat barang yang berat. Nah, kalau yang naik itu badannya masya Allah kan, itu kan binatang jadi susah dia. Kalau dia lama duduk di situ disembang-sembang, itu binatang itu jadi membawa sesuatu yang berat bagi dia. Kamu jangan jadikan binatang tunggangan kamu untuk kamu sembang-sembang dengan yang lain, fit turuq atau fil aswaq, baik itu di jalan raya ataupun di pasar. Subhanallah, kata baginda Rasulullah, farubba markubatin khairum min rakibiha wa aktsara dzikran minhu. Ada kalanya binatang tunggangan yang ditunggangi itu boleh jadi lebih baik daripada yang menunggangi, dan lebih banyak berzikir daripada yang menunggangi. Jadi keledai pun juga berzikir kepada Allah. Makanya orang kalau naik kuda itu janganlah sampai kuda berzikir, yang naik tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga naik onta ke katanya farubba markubatin, ada kalanya yang ditunggangi itu binatang itu lebih baik daripada menunggangi. Macam mana boleh baik daripada menunggangi? Kalau menunggangi orang kafir tak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan lebih baik binatang itu dia masih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang naik kuda ke hemar ke keledai, kadang-kadang orang kan kalau nak menisbahkan kebodohan itu adalah kepada keledai. Ada kalanya keledai pun boleh lebih baik daripada orang yang menaiki yang punya akal juga, karena keledai pun juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya yang ditunggangi lebih baik daripada menunggangi, atau yang ditunggangi lebih banyak berzikir kepada Allah berbandingkan yang menunggangi. Dengan demikian binatang juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, di malam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku didampingi sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Ketika pergi naik ke atas, katanya aku mendengar tasbihnya langit-langit. Bukan malaikatnya, malaikat yang di atas langit. Ini langit yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Kalimat tidak memahami tasbih mereka, yakni mereka ada bahasa tersendiri untuk bertasbih,
atau tasbih mereka kita tidak mendengar. Maksudnya umumnya manusia tidak mendengar, tapi orang-orang tertentu seperti baginda Rasulullah tadi, atau Sayyidina Abu Bakar dan sahabat tadi yang boleh mendengar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud boleh mendengar. Ia menunjukkan kalau mereka bertasbih makhluk-makhluk tersebut dengan bahasa yang boleh difahami oleh manusia. Terdapat wasiat Nabi Nuh alaihi salam kepada putranya, kepada putra-putranya. 2 hal kamu mesti hindari dan 2 hal mesti kamu amalkan. 2 hal yang mesti kamu tinggalkan adalah syirik kepada Allah dan juga sombong. Adapun 2 hal yang mesti kamu lakukan adalah zikir la ilaha illallah, karena ia adalah sebaik-baik daripada zikir, dan yang kedua adalah subhanallah wa bihamdihi, disebabkan oleh kerana kalimat subhanallah wa bihamdihi itu adalah zikir kepada semua makhluk, dan dengan zikir itu makhluk tadi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu subhanallah wa bihamdihi? Walihada dalam Sahihul Bukhari dikatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, disenangi oleh yang maha pengasih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi Nuh alaihi salam, biha yurzagu kullu syai', dengan kalimat tasbih subhanallah bihamdihi segala sesuatu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah untuk mendapatkan rezeki subhanallah wa bihamdihi. Seorang ulama bernama Yazid Ar-Raqashi, ketika ditanya oleh sahabatnya bernama Al-Hasan, ya Aba Sa'ad, yusabbihu hadzal khiwan. Masa itu didekatkan makanan itu diletakkan dalam satu pinggan. Pinggan ini terbuat daripada kayu yang dijadikan sebagai pinggan. Maka katanya, ya Aba Sa'ad, ini pinggan yang ada depan kamu ini bertasbih ke? Katanya, kana yusabbihu marratan. Ya, dahulu dia bertasbih. Maksudnya dahulu dia bertasbih sebelum dia dipotong-potong itu. Masih jadi pokok, masih dia hijau, masih ditanam, masih tumbuh, masih hidup. Maka ia bertasbih. Tapi setelah potong-potong, maka dia sudah berhenti daripada tasbih, seakan-akan daripada hidup dia mati, maka tidak lagi bertasbih. Ini diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lalu di kubur, nampak 2 kubur. Nabi lalu di situ, katanya innahuma la yu'adzaban, ini 2 orang dalam kubur sedang diazab. Yang pertama suka mengadu domba, yang kedua tidak berhati-hati beristinja atau membersihkan diri daripada buang air kecilnya, sehingga masih ada sisa-sisa yang dia tak sedar disebabkan terburu-buru atau tidak menunaikan adab dalam beristinja. Maka 2 ini diadab. Maka Nabi ambil jarid macam ranting pokok yang masih hijau, patahkan oleh Nabi dan ditancapkan di dalam ke atas kubur tersebut. Kata baginda Rasulullah, la'allahu yukhaffif ma lam yaybasa, moga-moga 2 ranting ini menjadi sebab keringanan bagi orang diadab selagi 2 ranting ini tidak kering. Ini selagi masih hijau. Ini pun juga bagian daripada wasilah juga. Kenapa dia, ya Allah ringankan, kan boleh dia minta seperti itu, tapi kenapa ditancapkan itu ranting? Kan wasilah, karena itu dibenarkan dalam syarak, bukan mengada-ada. Karena benda itu dibenarkan, jadi dibuat, mengharapkan pemberian daripada Allah melalui al-wasilah. Jadi demikian sesuatu itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi ketika berbahas tentang
bertasbihnya segala sesuatu. Kalau kita mungkin kipasnya bertasbih, dinding bertasbih kan, atau karpet mungkin bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Quran tidak beritahu segala sesuatu bertasbih, apa tidak mungkin kalau segala sesuatu itu bertasbih? Kalau tadi siapa namanya bin Mas'ud mengatakan makanan jadi makan, sedang bertasbih jadi dalam mulut itu dalam keadaan bertasbih. Bukankah memberitahukan semua yang ada depan mata kita daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya bertasbih supaya kita sadar bahwasanya makhluk-makhluk yang ada di hadapan kita mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya dalam beberapa penjelasan Imam Al-Qurtubi mengenai bertasbihnya sesuatu segala makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya ada dua maksud. Apa makna segala sesuatu bertasbih? Adakah bertasbih maksudnya seperti manusia, la ilaha illallah subhanallah, atau tasbih dengan makna yang lain? Katanya ada dua maksud bertasbih di sini. Yang pertama adalah tasbihud dalalah. Apa itu tasbihud dalalah? Tasbih sebagai petunjuk. Maksudnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menjadi petunjuk untuk kita beriman dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya bukan bertasbih pada barang itu bertasbih, tetapi tasbihnya adalah sebagai dalil, sebagai dalil bukti kalau itu wujud karena Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan. Oleh kerana segala sesuatu itu menjadi tanda akan keberadaan Allah, maka sesuatu yang kita nampak itu adalah tasbih atau bertasbih karena menjadi perantara untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama pada kalimat tasbih. Pendapat ini ditentang atau berbeda dengan pendapat-pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ayat itu berbicara tentang tasbih secara hakiki. Maknanya semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa dalil yang saya sebutkan tadi. Kalau makhluk itu tidak bertasbih, yang bertasbih hanya makhluk yang hidup sahaja seperti pokok contohnya. Batu tak bertasbih sebab tak hidup. Ya kan, gunung tak bertasbih sebab tak hidup. Realitinya tidak demikian. Gunung bertasbih, batu oleh Rasulullah SAW pun bertasbih. Sayyidina Abu Bakar boleh dengar. Macam mana tidak bertasbih sementara mereka boleh dengar tasbihnya batu tadi? Jadi pendapat yang kedua lebih tepat yang mengatakan bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tasbihnya manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya semua makhluk bertasbih termasuk gunung ganang, wadhkur abdana Dawuda dzal aidi innahu awwab inna sakharna al-jibala ma'ahu liyusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Yani ceritakan tentang hamba kami bernama Dawud. Nabi Dawud itu kalau baca kitab Zabur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gunung ganang bertasbih juga bersama dengan Nabi Allah Dawud alaihi salam. Allah beritahu gunung ganang bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan Nabi Dawud. Sayyiduna Ibnu Mas'ud juga berkata, gunung ganang ini berkomunikasi satu gunung dengan gunung yang lain. Ya subhanallah, mereka para sahabat diberi anugerah oleh Allah luar biasa. Sehingga disampaikan oleh mereka apa yang Allah beri kepada mereka yang tidak diketahui oleh orang lain. Katanya, innal jabala yaqulu lil jabal, gunung cakap dengan gunung. Gunung boleh sempang-sempang juga dengan yang lain. Apa kata gunung? Ya fulan, hai gunung. Ya fulan namanya gunung itu ada namanya. Kita kalau panggil ya fulan kan karena kita ada nama. Tapi gunung-gunung ini antara gunung dengan gunung yang lain pun ada nama. Katanya ya fulan, panggillah siapa nama gunung tu. Hal marra bikal yawma dzakirallah dzakir lillah subhanahu wa azza wa jal. Hai gunung, nah panggillah namanya tu. Adakah telah lalu di tempat kamu seseorang yang dia berzikir kepada Allah taala? Bila dijawab ya,
maka gunung yang tadi lalu orang berzikir kepada Allah merasa proud, merasa bangga. Tadi ada orang lalu di tempat aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung seronok kalau ada orang lalu zikir. Fahim tom? Orang zaman sekarang pergi hadir majelis zikir, entah macam-macam, ini melampau lah. Gunung seronok ini. Lalu bukan duduk. Fahim tom? Gal surra bihi, gunung itu gembira. Kata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ma min sabahin wala rawah, tidaklah berlalu masa pagi atau petang, illa tunadi biqa'ul ardi ba'daha ba'dha, melainkan satu tapak di bumi akan panggil tapak di bumi yang lain. Apa katanya? Ya jarah, hai jiran, hal marra bikal yawma abdun fasalla lillah wa dzakarallaha alaik, adakah tadi lalu di tempat kamu seseorang yang salat atau yang berzikir kepada Allah, lalu tadi di tempat kamu? Ini siapa yang bercakap? Tapak dengan tapak. Katanya dijawab, famin qailatin la, maka dijawab oleh sebagian, tak ada. Yang lalu tadi tak ada yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin mengumpat ke wallahu alam. Sebagian tapak mengatakan, na'am, ya, tadi ada orang lalu ke sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, ra'at laha bidzalika fadlan 'alaiha. Gunung yang mendengar gunung yang lain, atau lorong yang mendengar lorong lain, ada orang lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lorong yang bertanya itu, yang tak lalu orang berzikir, melihat kamu baiklah, kamu lebih baik daripada aku. Itu pun satu dengan yang lain merasa menisbahkan, meletakkan kemuliaan pada tapak yang lain, karena di situ ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim dong? Jadi tempat kita punya tempat ini kan berzikir kepada Allah. Kalau kita di rumah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah, kalau kita letakkan satu tempat, di situ kita salat, di situ kita baca Quran, di situ kita berzikir. Itu tempat lebih baik daripada tempat-tempat yang lain dalam rumah kita yang tidak ada ibadah, seperti banyaknya tempat di tempat yang kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari kiamat nanti bumi akan memberitahukan apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, fama bakat alaihimus sama' wal ard, langit dan bumi tidak menangis dengan tenggelam dan binasanya Firaun. Apa kaitan langit dan bumi menangis dengan menangis atau tidak dengan binasanya Firaun atau bukan Firaun? Apa kaitannya? Karena manusia hidup di atas muka bumi ini, kalau dia orang baik yang ahli ibadah, tempat ibadahnya itu akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali, kalau orang meninggal dunia, dua tempat satu tempat di langit, satu tempat di bumi. Satu tempat di langit, tempat naiknya amal yang dia lakukan ibadah di dunia, ada laluan amalnya naik, itu laluan akan menangis karena tak lagi menjadi laluan amal baik, orang itu sudah meninggal dunia. Tempat di bumi adalah tempat sujudnya, tempat ibadahnya. Dia tempat ibadah pun akan menangis karena tidak lagi dijadikan sebagai tempat untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada rumah, cari satu tempat untuk permanen kita beribadah. Yang lain-lain iya oke, tapi setempat itu macam surau, macam mushola, hatta cukup untuk kita pun sejadah sahaja. Pastikan di situ akan menjadi tempat yang kita istiqamah, agar supaya tempat tersebut menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Kalau ini sikap gunung kepada gunung yang lain, hebatlah kamu ini. Tadi ada orang lalu berzikir kepada Allah, kamu lebih baik daripada aku. Gunung pun terlaluan pun juga ada hubungan satu dengan yang lain. Ini juga diambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
beliau bersabda, la yasma'u sautal muadzin jinnun wala insun wala syajarun wala hajarun wala madarun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah ada suara adzan yang didengar oleh jin, oleh manusia, oleh pokok, oleh batu, oleh debu, atau apapun, hatta oleh angin, yang mendengar semua itu suara adzan, yang mendengar suara akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Batu menjadi saksi, ya kan? Gunung pokok menjadi saksi, angin boleh menjadi saksi, jin menjadi saksi. Atas dasar apa? Atas dasar orang mengumandangkan azan. Dengan demikian kita dibuka, kita punya minda untuk berinteraksi dengan alam semesta ini. Yang kita nampak itu gunung sebelum kita lahir dah ada dah. Ya kan, berapa banyak yang kita saksikan ini. Kita lah, otak nenek kita bunda ada dulu meninggal tuh gunung masih tak macam tuh. Mula itu ada sampai sekarang sebelum dihancurkan, ia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teguran yang paling dahsyat adalah jangan sampai binatang itu lebih baik daripada manusia. Dengan banyaknya binatang berzikir kepada Allah, sementara manusia tidak berzikir kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pesanan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang saya boleh lakukan secara istiqamah? Katanya, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, tetaplah lisan kamu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.